Sebelumnya permohonan maaf, kebetulan Pak Bupati dan Pak Wakil serta Pak Sekda berada di luar daerah, maka kami diberikan kepercayaan untuk membacakan sambutan daripada Bupati Seram bagian timur. Jadi sambutan ini bukan sambutan pribadi asisten, tapi ini adalah sambutan dari Bupati Seram bagian timur. Yang saya hormati Kepala Wilayah Kecamatan Bula atau yang diwakili oleh Sekretaris Kecamatan, yang saya hormati dan Ramil Bula yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram bagian timur atau yang mewakili yang saya hormati, Kepala UPTD Kecamatan Bula yang saya hormati atau yang mewakili, Kepala Sekolah SD Negeri 6 Bula beserta jajarannya yang saya hormati, Komite Sekolah SD Negeri 6 Bula yang saya hormati, para pengawas pelaksanaan ujian sekolah yang saya hormati, peserta ujian sekolah jenjang SD se-Kabupaten Seram bagian timur yang saya cintai, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih menjalankan aktivitas pengabdian kita di dunia pendidikan dengan baik. Perkenalkanlah saya atas nama pribadi dan pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, komitmen dan segala ikhtiar yang telah dilakukan oleh para pendidik tenaga kependidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga pada saat ini dapat terlaksananya ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022 yang sudah menjadi hajatan atau agenda yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan pada setiap akhir tahun pelajaran. Hadirin yang saya muliakan, ujian sekolah diselenggarakan untuk mengukur capaian kompetensi lulusan peserta didik jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai hasil dari proses pembelajaran sesuai standar kompetensi lulusan SKL. Hasil ujian sekolah digunakan untuk melakukan pemetaan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada satuan pendidikan. Salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan berkualitas diperlukan adanya sistem penilaian yang dapat dipercaya serta dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil ujian sekolah digunakan sebagai pengukur capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi. Selain itu, hasil ujian sekolah sangat penting untuk mengetahui apa sekolah sudah memenuhi atau masih berada di bawah standar nasional pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan ujian sekolah sangat penting untuk dilaksanakan karena berbagai perubahan yang terjadi setiap tahun dalam rangka pelaksanaan ujian sekolah perlu diketahui secara bersama, sehingga dalam pelaksanaan ujian sekolah Bapak Ibu Dewan Guru tidak ketinggalan dalam mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, implementasi berbagai upaya perubahan dan penyempurnaan seperti pelaksanaan USBN sejak tahun 2020 dikembalikan kepada pihak sekolah dengan didasarkan pada Undang-Undang Sisdiknas bahwa peserta didik akan dievaluasi oleh gurunya dan kelulusan ditentukan oleh sekolah. Pihak sekolah bisa menyelenggarakan ujian kelulusan sekolah sesuai kurikulum yang ada. Pihak sekolah diberikan kebebasan menentukan bentuk dan format ujian kelulusan sendiri. Perubahan mendasar penyelenggaraan ujian sekolah tahun pelajaran 2021-2022 telah diatur dalam Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional UN dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah US, yaitu dilaksanakan dengan berbagai cara, mulai dari portofolio, penugasan, tes secara luring atau daring, dan bentuk kegiatan penilaian lainnya. Ini disebabkan karena kedudukan dan fungsi dari berbagai bentuk tahapan pelaksanaan undian yang harus dilalui sehingga dapat menjawab amanah yang tertuang
di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang penilaian hasil belajar oleh pemerintah dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Ibu bapak yang saya hormati, pendidikan memang suatu aspek yang sangat penting dalam mencerdaskan anak bangsa. Visi Kabupaten Seram bagian Timur, yakni terwujudnya Seram bagian Timur yang sejahtera, mandiri, berdaya saing dan berbasis sumber daya lokal. Oleh karenanya, melalui ujian sekolah jenjang SD tahun pelajaran 2021-2022 atas nama pemerintah Kabupaten Seram bagian Timur, terus menciptakan sumber daya manusia, menciptakan lingkungan yang layak, perencanaan yang sistematis bagi pendidikan di bumi Ita Watu Nusa yang kita cintai ini. Selanjutnya, kepada peserta ujian, saya ucapkan selamat menentu ujian sekolah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridai perjuangan kalian. Pesan saya lebih khusus kepada peserta ujian. Ini bukan berarti tugas belajar adik-adik telah selesai, tetapi tantangan pendidikan ke depan akan semakin banyak. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti untuk belajar. Dengan belajar, adik-adik dapat meraih mimpi hati adik-adik sekalian. Oleh karena itu, pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis untuk menetapkan generasi muda yang memiliki keberdayaan dan kecerdasan emosional yang tinggi dan menguasai mega skill yang mantap. Dengan senantiasa mengharapkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, disertai ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya menyatakan ujian jenjang sekolah SD tahun pelajaran 2021-2022 se-Kabupaten Seram bagian Timur dibuka dengan resmi. Demikian sambutan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 3 Mei 2022, Bupati Seram bagian Timur Abdul Mukti Geliobas. Yang ini Pak Farhan yang ini agak sih. Satu kalau bisa silakan. Seperti ini Pak. Oh, ini sapi. Wih, baik, adik-adik, ini amplopnya masih disegel ya. Jadi semua masih asli dengan semua pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disertai ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sampul pelaksanaan ujian sekolah SD Kabupaten Seram bagian Timur yang berada di SD Negeri 6 Bula dengan resmi saya nyatakan saya buka. Apa itu Pak dia? Oke, mantap. Tahun pelajaran 2021-2022 ini. Sekolah yang belum sempat ujian ini karena apa? Sekolah yang belum sempat mengikuti ujian di tahun pelajaran 2021-2022 ini karena memang sekolahnya ini baru dibangun atau baru didirikan sehingga siswanya belum mencapai atau belum menduduki sampai di tingkat kelas 6. Baik, Pak, kemarin informasinya untuk SD juga berbasis komputer Pak ya, tapi bagaimana? Sebetulnya ujian sekolah ini sudah harus dilaksanakan dengan ujian sekolah berbasis komputer. Hanya saja perangkat pendukung yang ada di satuan pendidikan belum maksimal sehingga ada sebagian sekolah yang melaksanakan ujian sekolah berstandar komputer, namun sebagian besar yang belum masih
berstandar ujian sekolah berbasis kertas dan pensil. Siap. Oke. Pak, jumlah siswa untuk SBT berapa, Pak? Yang Jumlah melakukan ujian? siswa pelaksana ujian di tahun pelajaran 2021-2022 ini sebanyak 2.501 orang dari 55 satuan pendidikan atau SD, yang mengikuti hanya 47 sekolah yang melaksanakan ujian di tahun pelajaran 2021-2022. Pak, harapannya kepada para siswa ini bagaimana? Terkait dengan regulasi untuk perubahan ujian sekolah di tahun 2021-2022 ini, ujian sekolah dikembalikan pada satuan pendidikan masing-masing dalam hal penyusunan soal sampai pada pengkadaan dan penentuan kelulusan pun ditentukan oleh satuan pendidikan. Olehnya itu mungkin sekolah pelaksana ujian bisa melihat nilai ujiannya dan bisa menentukan kelulusan di satuan pendidikan masing-masing. Pak, kalau perangkat yang digunakan untuk siswa saat ini offline atau dia sistem Android, Pak? Ya, untuk jenjang SD ini sebagian yang menggunakan Android, sebagian yang masih menggunakan pinsel dan kertas. Karena memang ketersediaan jaringan yang memang kurang memadai di beberapa kecamatan, sehingga mereka masih menggunakan ujian berbasis pensil dan kertas. Oke, terima kasih, Pak. Pak, setelah ujian ini kira-kira kapan non dengar hasil, Pak? Kedua ya. SD2 Alhamdulillah di tahun 2022 ini jumlah siswa yang mengikuti ujian sekolah 47 siswa. Dibandingkan tahun sebelumnya bagaimana, ada jumlah peningkatan peserta atau bagaimana? Ya, alhamdulillah untuk tahun yang kemarin itu 45 siswa, tahun ini 47 siswa. Untuk sekolah di sini ujiannya sudah berbasis komputer online atau gimana? Iya, kalau untuk online kemarin yang untuk kelas 5 yang asesmen itu kita jalan online. Namun yang untuk kelas 6 ini memang semua dalam Kecamatan Bula seragam kita tidak online. Tetapi kalau online fasilitas kami alhamdulillah juga sudah kami bisa memakai langsung 30 laptop suatu kali jalan bisa. Karena kami ada 2 wifi, satu bantuan dari Kominfo dan satu wifi yang kita bayar dan sudah menambahkan penambahannya kemarin untuk 50. Iya. Jadi memang fasilitasnya sudah cukup ya? Alhamdulillah fasilitasnya sudah mendekati cukup. Laptop kami yang berjumlah 28 buah tersedia di sekolah. Siap ya. Mungkin soal harapan ke depan untuk siswa-siswa yang ikut. Iya. Insya Allah harapan dan program kami yang sekarang berjalan, siswa kelas 45 itu ada jam mata pelajarannya itu khususnya IT. Harapan kami ke depan siswa yang lulus dari SD2 bisa sedikit tahu tentang IT. Oke. Siap. SD Negeri 6 untuk tahun ajaran 2021-2022 jumlah peserta yang mengikuti ujian adalah 118, di mana laki-lakinya 50, perempuannya 68. Ujian ini akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 23 sampai dengan 28 hari Sabtu, yang insya Allah mudah-mudahan semua berjalan dengan persoalan atribut apa segala semua sudah siap. Sekolah sudah tanggulangi segala hal yang menyangkut dengan biaya ujian maupun apa saja didanai dari dana BOS. Dan sekolah ini juga merupakan salah satu sekolah penggerak di Kota Bula. Jadi alhamdulillah kita sudah hari ini laksanakan seperti kita lihat sama-sama keadaan lingkungan sekolah yang ada di SD 6 ini. Mudah-mudahan ke depan ini lebih maju lagi dan lebih populer lagi. Terima kasih. Pak, terkait kebutuhan di alat untuk ujian, Iya. apa menggunakan HP atau ke Chromebook Kita atau yang masih lain? manual. Masih manual, Pak ya? Iya. Jadi kita masih manual saja.
nanti insya Allah tahun-tahun yang akan datang